Halo Bapak Ibu hebat luar biasa. Setelah pada bagian 1 kemarin pembahasan tentang mengedit website sekolah, itu mulai dari top bar, kemudian menu bar, mengedit logo, kemudian ini ada bagian slider ya, kemudian ada bagian box ya, ini ada 3 ini. Kemudian ke berita terbaru sudah, hingga ke pengumuman dan agenda ya. Jadi pada bagian pertama masih separuh ya Bapak Ibu, sampai ke bagian pengumuman dan agenda. Kemudian sekarang yang kita bahas yakni pada bagian prestasi terbaru ya, prestasi terbaru atau prestasi sekolah atau prestasi, silahkan disesuaikan sesuai keinginan ya, atau ini bisa disembunyikan juga ya. Jadi caranya seperti ini Bapak Ibu, masuk ke dashboard admin ya, kemudian menuju ke di sini. Kalau ingin mengisi langsung di menu mana ini, prestasi ini. Nih ada menu prestasi di sini. Menu prestasi ini kan bawaannya, ini contoh saja ya, menu prestasi kemudian tambah pos baru. Nah di sini prestasinya misalkan juara 1 pelafalan UUD 1945 tingkat kecamatan, misalkan gini. Kemudian fotonya apa gini ya. Jadi fotonya diklik di gambar andalan, gambar unggulan, terus pilih unggah berkas, pilih foto yang sudah disiapkan sebelumnya ya. Fotonya fotonya mana ya. Jadi disiapkan dulu fotonya ya, biar mudah ya, biar mudah. Oh ini fotonya mana ya, prestasi ini. Di open, oke, tetapkan gambar unggulan. Oke, jadi ini gambar unggulannya, ini judulnya. Ini kemudian keterangannya silahkan diisi. Kalau seumpama pun tidak diisi, ini langsung diterbitkan, maka sudah bisa ya. Contoh seperti ini. Kita lihat di websitenya, kita reload. Nah hasilnya seperti ini. Juara 1 pelafalan UUD 1945 tingkat kecamatan. Jadi sebelumnya sudah dipersiapkan fotonya terlebih dahulu. Jadi ini langsung muncul di gambar atau di postingan paling kiri ya, paling kiri. Jadi kalau di HP langsung kelihatan di paling kiri. Jadi seperti itu. Kalau ingin ditambahi keterangan, misalkan nama siswa, nama peserta didik, misalkan Lolita Kumalasari misalkan ya. Terus kelas 5, tanggal pelaksanaan kompetisi
misalkan 26 Januari 2024 misalkan. Tempat pelaksanaan aula dinas pendidikan, misalkan seperti ini ya. Oke, kita perbarui, atau dalam bentuk narasi juga boleh ya, bebas. Jadi ketika kita klik, nah nanti ada keterangannya ya, lebih bagus dikasih keterangan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat di sini ada background ya Bapak Ibu. Ini backgroundnya gelap, backgroundnya gelap. Misalkan mau saya ganti backgroundnya, ini bisa Bapak Ibu. Jadi ini kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai. Kita ya langsung untuk posting prestasi sudah selesai. Kita ke mengganti background ya. Untuk mengganti background, pilih menu tampilan, kemudian sesuaikan, kemudian pilih pengaturan tema, terus pilih prestasi. Nah ini prestasinya. Nah ini biar nanti kelihatan perubahannya ya, ini saya singkirkan, maka dia langsung hilang ya kan Bapak Ibu. Nah ini langsung hilang kan ya. Misalkan pilih warna kuning, maka dia akan menjadi kuning. Hijau, maka dia akan menjadi hijau. Orange. Oke, ini ya nggak kelihatan. Nah misalkan ini, oke, atau ini, oke, iya, atau ada gradien ya. Tadi kan solid, sekarang gradien. Gradien itu gradasi warna gitu. Nah kalau gradasi warna, nah ini pilih tetap pilih warna ini. Nah seperti itu. Atau gradien 2, kebalikannya Bapak Ibu. Tadi putihnya di sini, sekarang putihnya di sini. Ya, itu sesuai selera saja Bapak Ibu. Oke. Misalkan saya pilih gradien ya. Gradien 2. Yang putih sebelah sana aja. Nah, semacam ini Bapak Ibu. Kalau sudah diterbitkan. Nah, telah terbit, maka kalau di reload hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Baik, itu Bapak Ibu untuk bagian prestasi terbaru. Ya, sudah selesai dari mengisi, upload foto hingga mengganti background. Oh iya, ini prestasi terbarunya tadi mana ya? Oke, di bawah lah, ini bisa ya. Prestasi terbaru bisa diganti. Misalkan prestasi sekolah. Nah, maka akan berganti prestasi sekolah. Terus deskripsinya yang di bawah ini bisa diganti. Ya, inilah prestasi terbaru yang berhasil kami raih. Nah, ya kan? Oke, terbitkan. Oke, maka ini kan masih terbaru. Kita reload. Oke, sudah selesai.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan mengedit pada bagian galeri aktivitas. Galeri aktivitas ini menampilkan aktivitas atau kegiatan siswa ya di sekolah Bapak Ibu. Ya, bagaimana caranya? Baik, kita ke dashboard admin. Ya, ini tadi masih prestasi ya. Kita ke dashboard admin, kemudian untuk letaknya berada di mana? Apa ini tadi? Galeri aktivitas, galeri ini ya. Galeri. Oke. Pada menu galeri, kemudian tambahkan pos baru. Sama ya. Caranya seperti tadi ya untuk prestasi. Oke, kita tambahkan gambar unggulan. Saya ulangi, tetapkan gambar unggulan. Ya, misalkan ini upacara ya. Oke, tetapkan gambar unggulan. Nah, ini misalkan upacara, di dalamnya ada pengarahan anti bullying oleh kepala sekolah. Nah, seperti ini. Terus ini untuk keterangannya kita ngopi saja dari ini. Ya. Misalkan ini kan sudah jadi berita kan ya kemarin. Oke, ini keterangannya. Misalkan nih ya, ini contoh, masih contoh ya. Oke, kita terbitkan. Ya, kita cek di sini di beranda ya. Beranda itu tampilan paling depan. Oke, tadi prestasi sudah, sekarang galeri aktivitas. Nah, ketika galeri aktivitas kita sorotkan kursor kita, maka akan muncul judul. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jika ada isinya ketika kita klik ini ya, nah, maka ada muncul judul, foto, kemudian keterangan yang panjang ini artikel beritanya. Oke, seperti itu. Jadi ya bagus sekali ini. Jadi setiap ada momen yang bagus ya, aktivitas yang bagus, silahkan bisa diupload ya satu demi satu, maka ini akan penuh nanti. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi untuk sunting post seperti itu. Background juga sarannya sama ya. Ya, kita kembali ke dashboard. Ya, kemudian pilih tampilan lalu sesuaikan. Sama, caranya sama dengan yang tadi ya, prestasi ya. Kemudian pilih pengaturan tema. Nah, tadi kan prestasi, sekarang pilih galeri. Nah, kita coba lihat, cek galeri warnanya apa. Oh, dia pakai hijau, putih hijau, pakai gradient 2. Ya udah, kita pakai solid aja. Di mana? Ini ya. Kita pakai solid. Pilih warnanya warna kemerahan aja. Oke, seperti ini. Kalau sudah terbitkan. Oh ya, ini galeri aktivitas juga bisa diganti bawahnya. Nah, ini galeri kegiatan misalkan. Oke. Mana? Nah, ini galeri kegiatan. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu terbitkan. Oke, kita cek. Ini galeri aktivitas kan, kita reload. Ya, sudah jadi galeri kegiatan.
kegiatannya ini, kita klik. Nah, sudah jadi. Baik Bapak Ibu, itu untuk bagian galeri aktivitas atau galeri kegiatan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Berikutnya Bapak Ibu, setelah galeri kegiatan, kita menuju selanjutnya yakni video terbaru. Nah, bagian video terbaru ini paling baru ya, ini fasilitas paling baru di website ini. Itu ketika diklik ya, ketika diklik maka langsung muncul semacam ini. Nah, bisa diputar. Oke, diputar. Ini ada suaranya Bapak Ibu, ada suaranya. Oke, seperti itu. Kalau ingin menutup ya klik di luar. Nah, jadi ini videonya kayak pop up ya. Ya. Muncul di layar langsung lebar gitu. Itu Bapak Ibu. Oke. Terus bagaimana cara menguploadnya? Ya, pertama-tama kita harus punya videonya dulu ya. Misalkan YouTube SDN Kanyaran 2. Oke, YouTube-nya SDN Kanyaran 2. Oke, misalkan ini ya. Kita pergi ke dashboard ya, kita dashboard WordPress. Oke, kita pilih video ya, kita pilih video, kita tambahkan post baru. Nah, caranya sama Bapak Ibu, tinggal ini yang ada yang beda ini ya. Ya, misalkan ini kalau mau kita masukkan film pendek anti korupsi, kita putar dulu ya, klik judulnya sampai semacam ini. Oke, kita copy judulnya ya, kita copy judulnya daripada saya ngetik ya. Judulnya seperti ini, kita paste di sini ya. Oke, setelah itu apa ya? Oh, ini yang paling penting ini, yang sangat penting ini. Nah, https:// ya, kita contoh aja dulu ya. https://2 you2.be. Nah, yang XXX ini adalah kodenya Bapak Ibu. Misalkan kita mau memanggil video ini ya, video film pendek ini. Nah, yang kita ambil itu ini. Nah, oke, kita copy, kita masukkan gini ya, sini ya, paste. Oke, kalau sudah kita copy ke sini. Nah, kita terbitkan. Oke, kita reload. Nah, kenapa ini tidak muncul gambar ya? Ini tidak muncul gambar karena tidak saya upload tetapkan gambar unggulan. Jadi itu.
Oke, kalau ingin atau namanya thumbnail gitu ya. Nah, misalkan ini. Misalkan ini mau saya ambil jadi gambar. Caranya di searching di bawah ini ya. Snipping tool, pilih snipping tool. Ya, saya cut aja dari sini. New. Oke, sampai mana ya? Sampai sini aja. File. Oke. File, save as. Thumbnail. Video. Misalkan gitu ya. Kita save. Oke. Kalau sudah, ini saya tetapkan gambar unggulan. Unggah berkas, pilih berkas, pilih mana tadi? Ini thumbnail video. Oke, open. Nah, kalau sudah, tetapkan gambar unggulan. Ini ya, sama kan ya thumbnailnya. Oke, perbarui. Nah, kalau sudah kita cek, kita reload. Nah, ya kan? Ya, muncul ya. Jadi seperti itu caranya, Bapak Ibu. Oke, ini ya sudah ya. Untuk kalau putar gimana? Diputar. Ya, muncul kan ya. Ya, diklik. Oke, berarti berhasil. Jadi yang paling penting tadi adalah memasukkan kodenya ini. Formatnya ini harus seperti ini. Jadi kalau misalkan mau video yang lain, misalkan ini ya. Jadi pilih yang setelah sama dengan ya. Bapak Ibu, setelah sama dengan. Ya, yang dipilih setelah sama dengan ini. Nah, ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk apa namanya, edit background juga sama. Ini kita klik dashboard lagi, pilih yang apa tadi, sesuaikan, masih berjalan. Oke, sinyalnya saya, internetnya masih berjalan. Nah, terus pengaturan tema, pilih apa tadi? Video ya. Nah, video mau di background apa? Nah, ini kan sementara putih. Mau backgroundnya agak abu-abu aja. Ya, terlalu gelap ya. Oke, gini aja ya. Oke, setelah itu terbitkan. Ya, kita cek. Nah, tapi ini ada kekurangannya. Ini judulnya terlalu panjang ya. Jadi judulnya sekiranya tidak terlalu panjang sehingga tidak terpotong Bapak Ibu. Oke. Udah itu aja. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya kita akan mengedit setelah video terbaru apa ya, fasilitas lengkap ya. Namun sebelumnya saya tunjukkan bagaimana tampilan di smartphone. Ini tampilannya di smartphone seperti ini. Ya, mulai dari atas top bar ya. Menu bar, kemudian top bar ini. Kemudian slidernya. Oke.
Ini boxnya, text boxnya, terus berita terbaru yang muncul ini yang paling akhir, update paling akhir, tapi bisa lihat sebelumnya ya. Kemudian pengumuman, agenda, prestasi terbaru, galeri kegiatan, terus video terbaru. Ya, sekarang kita mau ngedit yang fasilitas lengkap ya. Oke, fasilitas lengkap, fasilitas sekolah nanti kita edit ya. Kita menuju ke dashboard ya. Kemudian cari menu, cari menu pengumuman, agenda, prestasi, fasilitas. Nah ini fasilitas, klik fasilitas, kemudian tambahkan pos baru. Nah, misalkan fasilitasnya adalah musola, tempat belajar ya. Kemudian tetapkan gambar unggulan, pilih berkas, saya pilih musola, mana ya musolanya. Oke, kita cari dulu gambarnya. Mana ya kemarin? Atau ganti ruang kelas saja. Ruang kelas. Ya, ruang kelas. Ya, ruang kelas tempat belajar. Tetapkan gambar unggulan, pilih berkas. Nah ini. Ini ukurannya berapa ya? Jangan besar-besar. Oke, nggak apa-apa. Ini ruang kelas, open. Kalau bisa gambarnya jangan terlalu besar ya filenya. Ini hampir 1 mega ini. Ya, tapi nggak apa-apa buat contoh. Oke, ini. Kemudian untuk keterangannya, misalkan inilah fasilitas ruang kelas yang nyaman untuk peserta didik, ya, dilengkapi kipas angin, audio, dan smart TV, misalkan gitu ya. Oke, lalu terbitkan. Ya, sudah. Kalau sudah kita cek ya, apakah sudah masuk di sini. Nah, ini ruang kelas tempat belajar. Ketika diklik, nah seperti ini. Nah, ada keterangannya. Inilah fasilitas. Oke, itu kita kembali lagi ke beranda. Ya, fasilitas lengkap. Kemudian kalau ingin mengganti backgroundnya juga bisa. Ya, kita ke tampilan ya. Tampilan, sesuaikan. Masih loading. Oke, sudah ke pengaturan tema, terus fasilitas. Fasilitasnya backgroundnya kan putih. Ya, pilih warna
agak kemerah-merahan. Oke, pilih solid aja. Kegiatan video fasilitas. Oke, ini ya fasilitas lengkap. Ya, agak kemerah-merahan. Ya, kalau sudah terbitkan. Kemudian kita cek ya, kita reload. Nah, seperti ini. Oke, bagus. Nah, seperti itu Bapak Ibu kalau untuk mengupdate informasi tentang fasilitas seperti itu. Ya. Oke, kalau sudah ini kita silang menuju ke dashboard ya. Kalau ingin mengedit editan yang kita sudah posting di sini ke menu fasilitas. Ya, ini ada sunting ya. Nah, bisa diedit kata-katanya seperti itu. Sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya, misalkan prestasi, agenda, galeri. Nah, misalkan prestasi ini bisa sunting di sini ya. Diedit pengumuman, post, semuanya seperti itu. Ya. Misalkan edit galeri, ini ada pengarahan anti bullying, disunting ya. Ya, sunting G. Begitu pula fasilitas. Ya, ruang kelas tempat belajar, sunting. Ya, seperti itu, diganti gambarnya atau tulisannya atau judulnya ya yang mungkin kurang pas. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk bagian fasilitas. Semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya setelah fasilitas lengkap tadi kita sudah edit ya. Kemudian kita menuju ke guru dan tenaga pendidik. Nah, ini ada slidernya juga ya ini ya, bisa bergerak otomatis ke kanan kalau otomatisnya ke kiri. Kalau kita ingin menuju ke kanan, gambarnya bergerak ke kanan kita klik, ke kiri kita klik. Kalau manual ya, kalau dibiarkan saja juga bisa bergerak sendiri ya, setiap berapa detik gitu ya. Oke. Terus bagaimana cara mengedit ya fotonya. Oke. Untuk foto guru biar nanti pas ya fotonya, maka kalau kita cermati ini bentuknya segi 4 ya. Ya, persegi gitu ya. Iya. Kalau ngepres 4x6 misalkan ya. Oke, langsung kita praktek aja ya. Misal ya perbedaannya. Saya mempunyai foto guru ya, foto guru ya seperti ini. Ini nanti juga saya contohkan ya bagaimana perbedaannya dan bagaimana cara mengeditnya. Misalkan saya mempunyai foto 4x6 seperti ini, ngepres gini ya. Misalkan saya upload ya, caranya ganti menambahkan guru itu kita langsung ke dashboard ya. Ya, ini tadi yang fasilitas ya. Kemudian kita ke GTK ya, GTK. Guru tenaga pendidik gitu ya. Guru dan tenaga pendidik itu GTK. Oke, selanjutnya tambahkan post baru. Terus misalkan ini tambah judulnya Bapak Fuad nih, SPD misalkan gitu. Terus kita mengisi jabatannya dulu apa gitu ya. Jabatannya guru kelas 3, status misalkan PNS, NIP,
1967 ya, sekian ya, misalkan 999999, NUPTK-nya juga misalkan ya ini, terus aktif mulai misalkan 1990 sampai sekarang, misalkan jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir ya misal Kediri, misalkan ya, agama Islam, nomor HP 0857 sekian, email misalkan gini, gmail.com ya, kalau bisa diisi semuanya ya Bapak Ibu ya. WhatsApp-nya akan saya samakan saja, alamatnya Adiluwih Kediri, dusun apa gitu ya, terus desa Ngadiluwih, misalkan seperti itu. Alamat bisa diisikan secara lengkap ya. Oke, itu untuk pengisian. Ini ada pengisian mulai jabatan, status, sampai alamat ya, alamat rumah ya. Ini bersifat opsional ya, sesuai kebutuhan. Kalau memang mau dicantumkan ya silahkan, dikosongi ya silahkan, tapi nanti ada efeknya ya, ada tampilannya. Kalau kosong ya strip gitu nanti. Baik, ini kalau ini gambaran tentang beliau atau biografinya bisa ditulis di sini ya, tentang Pak Fuad, misalkan hobinya atau apa gitu ya, atau pesan kesan beliau. Nah setelah itu tetapkan gambar unggulan. Nah ini tetapkan gambar unggulan, terus kemudian unggah berkas, pilih berkas, dicari tempat fotonya di mana. Oke, misalkan Pak Fuad di mana ya, ini ya. Nah ini foto 4x6 ya, rasio 4x6. Tetapkan gambar unggulan. Oke, lalu terbitkan. Kita lihat hasilnya, kita reload. Nah, jika rasio fotonya itu 4x6 itu, maka ini akan kepotong seperti ini ya. Jadi rasionya itu kalau bisa itu persegi ya, persegi. Nah, bagaimana untuk membuat rasio persegi itu ya? Saya menggunakan Canva ya, menggunakan Canva yang paling mudah itu ya. Pilih yang sosial media ya, canva.com ya, canva.com, buka, kemudian pilih yang Instagram, sosial media, Instagram post. Nah ini. Oke. Nah ini judulnya tak kasih foto. Oke, setelah itu saya masukkan ini fotonya Pak Fuad mana ya? Ya ini ya, tapi nggak menghadap kamera ya, nggak apa-apa wes. Oke, ini saya masukkan ke sini, saya drag and drop ya. Oke, kalau sudah saya perbesar. Nah, ini oke sudah. Kemudian saya simpan ya, saya share, download, PNG nggak apa-apa, JPG juga nggak apa-apa wis. Ini kan ada pilihan JPG atau PNG. Oke, JPG ya.
Oke, ini terlalu besar, saya perkecil aja biar nanti di websitenya tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar itu kan loading ya, berat. Oke, saya download. Nah, jadi ini ukurannya persegi ya, dan kita lihat nanti hasilnya apakah akan terpotong atau tidak ya. Kalau yang 4x6, 3x4 ya, itu tadi terpotong ya Bapak Ibu. Dan untuk Canva ini, menurut saya untuk Canva ini sangat mudah ya, sangat mudah. Kalau ingin yang pro bisa saya share ya untuk yang pro, tapi for education ya. Canva for Education itu seperti Canva Pro, tapi ini jaringan saya ini ya. Oke, baik, sebentar saya ulangi. Ya, ini kalau untuk Canva ini lebih cepatnya pakai jaringan seluler ya, pengalaman saya. Ya, ini tak ganti jaringan ke jaringan seluler aja. Ini saya tethering nih wifi-nya. Oke, saya ulangi, saya unduh ya, download. Nah, langsung kan. Saya bilang juga apa. Oke, saya upload ya, saya ganti ya di GTK ini. Pak Fuadnya saya ganti, hapus gambar unggulan. Nah, tetapkan gambar unggulan, unggah berkas, pilih berkas. Tadi di mana? Di download. Oke, ini fotonya Pak Fuad. Open, tetapkan gambar unggulan. Ya, seperti ini ya, kita perbarui. Oke, kita lihat hasilnya Bapak Ibu, kita reload. Ya, seperti apa? Nah, kan ya, lebih bagus mana, yang tadi atau yang sekarang ya. Jadi ini kalau ini nggak kepotong ya, nggak kepotong. Jadi seperti itu untuk triknya untuk menampilkan foto Bapak Ibu gurunya. Jadi kalau bisa itu segi 4 ya, persegi 4. Ya, bisa disesuaikan. Kalau ingin lebih besar, ya tinggal diperbesar ya. Yang jelas untuk ukuran persegi 4 ini, untuk ukuran persegi ini tidak terpotong ya Bapak Ibu. Oke. Jadi sangat mudah ya. Kemudian untuk apa lagi ya? Oh iya, ini nama yang tampil di sini adalah nama, jabatan, sama telepon, email, WhatsApp. Ya. Itu kemudian kalau kita klik, nah seperti ini Bapak Ibu. Jabatan, NIP aktif, ya status, kelamin, agama, alamatnya. Terus ini tentang Pak Fuad di sini. Gitu, jadi bagus sekali nih menurut saya. Oke, kita kembali ke beranda. Juga tak lupa ada backgroundnya ya. Ini backgroundnya kan hitam, apa ini, warna gambar ya. Oke, kita ini sudah selesai, GTK sudah selesai. Kemudian kita menuju ke tampilan, sesuaikan pengaturan, lalu pengaturan tema. Setelah itu GTK ya. Nah, ini GTK-nya, background-nya gambar ini kan ya. Kalau diganti boleh nggak? Boleh ya. Ini bisa ganti gambar, misalkan ganti anak SD ini ya. Oke, ganti itu aja. Shred. Nah, maka ganti anak SD. Ya, jadi seperti itu.
Kalau pingin nggak tanpa gambar ya tinggal singkirkan. Nah, ini tanpa gambar. Ya, pilih warnanya, warna merah misalkan. Oke. Ya, gelap. Oke, setelah itu terbitkan. Nah, sudah, kita reload. Nah, seperti ini. Oke. Kalau untuk mengganti guru dan tenaga pendidik profesional itu di bawah. Nah, di sini. Guru dan tenaga pendidik bisa dirubah. Tenaga pendidik profesional di misalkan di SDN 2 misalkan. Nah, ini langsung berubah kan ya. Ya. Kemudian jangan lupa terbitkan. Kalau tidak diterbitkan maka tidak berubah. Oke, sudah, kita reload. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Cukup ya, Bapak Ibu. Oke, mudah ya. Mudah. Baik, itu saja Bapak Ilonti, Pak Fuad. Nah, ini. Nah, itu saja Bapak Ibu untuk bagian tutorial bagian guru dan tenaga pendidik. Tetap semangat dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikutnya setelah kita mengedit guru dan tenaga pendidik, ini yang sudah saya edit ya, lengkap yang sudah ini. Kemudian kita menuju ke cerita alumni atau testimoni alumni. Baik, di sini ada yang tulisan dan nama, kemudian alumni tahun berapa misalkan gitu ya. Baik, kita menuju ke dashboard ya, admin. Kemudian untuk mengedit alumni tentunya sudah disiapkan ya foto maupun kata-katanya. Untuk alumni ya ini di testimonial ya, di menu testimonial, kemudian diklik. Nah, di sini banyak sekali contohnya ya. Ini saya hapus dulu, saya centang nih. Saya hapus dulu semuanya ya. Karena ini contoh ya. Baik, tindakan massal pindah ke tempat sampah terapkan. Oke, hilang ya. Oke, hilang. Kalau saya reload cerita alumninya maka hilang atau belum ditambahkan. Baik, kita akan isi satu persatu. Caranya ya, tambah pos baru. Kemudian judulnya adalah misalkan Lady Safa. Ya, jangan panjang-panjang ya namanya. Ya. Oke. Kemudian jabatannya alumni tahun 2023 misalkan. Terus tetapkan gambar unggulan. Saya pilih unggah berkas ya karena belum saya unggah. Terus saya pilih nih 5 alumni yang sudah saya siapkan misalkan nih. Oke, saya pilih fotonya. Masih menunggu. Baik, kalau sudah ya tumben nih kayak lama. Oke, tetapkan gambar unggulan. Nah, seperti ini. Kemudian pesannya, saya sangat bangga pernah bersekolah di SDN Kang 2
Oke. Terus dan sehingga saat ini saya bersekolah di MTSN Kota Kediri. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik saya. Oke, itu ya contohnya. Kemudian terbitkan. Dan kita lihat hasilnya. Oke, sudah. Kita lihat hasilnya, kita reload. Nah, 1 ya, sudah ya. Oke, yang kedua, tambahkan pos baru. Ya. Unggah berkas, pilih berkas, kemudian mana ya? Oke, ini ya. Kiki. Oke, sudah. Ini namanya Rizky Julia. Alumni 2023. Alhamdulillah saya sangat bangga menjadi alumni SDN Kanyoran 2. Kenangan yang tak pernah saya lupakan selama di sana. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Oke, itu misalkan itu. Setelah itu terbitkan. Ya, kita lihat. Nah, oke, ada 2 ya. Satu lagi aja. Tambah pos baru, kemudian tambahkan judul. Ya, ini tak pilih dulu aja. Unggah berkas, pilih berkas. Ya. Oke, masih upload. Kemudian ya selesai. Oke, ini Laura. Jabatan alumni 2022. Terus kata-katanya, terima kasih saya sampaikan kepada segenap keluarga besar SDN Kanyoran 2 yang telah mendidik saya hingga saya lulus. Terus suka duka pernah ya alami bersama. Oke, udah sampai situ aja. Terbitkan. Oke, kita reload ya. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3. Oke, yang laki-lakinya nggak ada. Ya, tambahkan pos baru laki-laki ya sekarang.
Unggah berkas. Oke, kita unggah. Ini kok lama, ini berapa toh ini? Oh, pantesan. Iya, ini filenya agak besar. Lupa nggak saya kompres tadi. Ya nggak apa-apa, udah terlanjur. Oke, ini terkompres 255 KB. Oke, tetapkan gambar unggulan Widianto, alumni 2022. Alhamdulillah saya pernah bersekolah di SDN Ganyoran 2. Saat ini saya sudah melanjutkan untuk menuntut ilmu di pondok. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah membimbing kami selama ini. Tuh. Oke, kalau sudah terbitkan, nah hasilnya ini. Oke, ada 4 ya. Cerita alumni. Ya, ini kalau mau diganti testimoni alumni juga bisa, dimana di tampilan ya. Ini testimonial, kita klik ada 1, 2, 3, 4. Kalau ingin menambahkan, tambah post baru ya, gitu. Kemudian untuk tampilannya, kita pilih tampilan, kemudian sesuaikan, pilih pengaturan tema, terus apa tadi? Testimonial ya. Ya, testimonial gini, kalau warnanya pengen ganti ya bisa diganti hijau jadi apa, biru gitu ya. Nah, mana. Nah, ini misalkan. Oke, kemudian cerita alumni, ceritanya diganti testimonial alumni. Mana. Oke, seperti ini ya. Oke, setelah itu terbitkan. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Itu Bapak Ibu untuk testimonial alumni atau bagian cerita alumni. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita setelah mengedit testimoni alumni atau cerita alumni, kita menuju ke mitra ya. Ini masih tersisa PLN, yang lain sudah saya hapus. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa logo mitra ya. Oke, untuk mengeditnya di sini ya, di mana ya? Di mitra ya, di mitra. Kemudian ya klik mitra, tambah post baru. Nah, kemudian misalkan guru Kediri. Oke. Tetapkan gambar unggulan ini, guru Kediri. Nah, ini sudah saya siapkan. Ini ada keterangannya, sebetulnya cuma saya kosongi aja, belum sempat ngarang. Oke, diterbitkan. Nah, kita reload ya, klik kanan reload. Nah, ternyata logonya terpotong teman-teman, terpotong ya. Coba saya lihat sebelumnya ya, saya hapus ya. Ternyata mintanya itu nih, logo-logo yang sudah terpasang sebelumnya itu mana ya, PLN ya.
Oh, mintanya 260 kali 120 pixel. Baik, berarti kita harus ngedit dulu di Canva ya. Saya Canva kalau ngedit ini ya. Oke. Masih nunggu ini. Ntar pilih yang custom size ya. Custom size, soalnya nih dia mintanya tertentu ya tadi. 260 kali 120 ya. Oke, saya nyalakan tethering dulu. Kalau pakai wifi agak lama ini. Oke. Ya. Oke. Pilih custom size. Saya reload dulu. Ya, pakai tethering saya. Pilih custom, belum bisa. Oke, sudah custom size. Tadi mana ya? 260 kali 120. 260 kali 120. Oke. Create a new design. Oke, ini halamannya. Terus saya menuju ke logo saya tadi yang kebesaran ya. Kita sesuaikan dulu. Oke, ini logo Guru Kediri misalkan. Terus langsung saja saya coba saya simpan. Pilih share, kemudian download, pilih PNG ya. Terus transparent background ini centangnya dipilih. Kemudian download. Ya, oke, sudah. Ya, sudah tersimpan ya di sini ya. Oke, kecil. Baik, kita upload, coba kita upload ya, unggah berkas. Pilih bekas. Bukan ini ya. Yang mana ya? Di mana tadi nyimpannya? Oke. Nah, ini. Betul ya. Nah, ini ya. Kita open. Kemudian tetapkan gambar unggulan. Perbarui. Oke, kita lihat. Kita reload. Nah, ya kan? Nah, sudah sesuai. Kemudian tinggal yang lainnya. Ini saya hapus saja. Saya pilih yang lain. Misalkan logo Kediri ini ya. Oke, karena logo Kediri ini ya udah, ini nih tak taruh di tengah aja. Share, download. Caranya sama ya. Oke, sudah. Kemudian ini saya tambahkan pos baru. Dinas Pendidikan Kediri. Oke. Tetapkan gambar unggulannya, unggah berkas, pilih berkas. Mana tadi? Ini. Oke, open. Nah, ukurannya sama kan? Iya, terbitkan. Maka kita reload. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terus ini jaraknya agak lebar ya ini ya. Nggak apa-apa sementara gitu ya. Terus apa ini? Logonya ya Merdeka Mengajar ya. Logo PMM. Oke. Atau Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Logo. Oh, ini. Pakai ini aja.
Ya, saya klik dulu logo Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar ya ini ya. Oke, ini sudah PNG kalau nggak salah. Iya, PMM. Oke, ini aja yang saya edit. Ya, logo PMM. Saya masukkan ke sini. Oke, ini saya hapus. Ya, Merdeka Mengajar. Oke. Terus saya share, download, PNG transparan ke download. Ditunggu. Oke, sudah. Ya, saya tambahkan post baru. Platform Merdeka Mengajar. Tetapkan gambar unggulan. Kita unggah berkas dulu. Pilih berkas. Mana tadi? Ini ya. Oke, sudah. Tetapkan gambar unggulan. Kita terbitkan. Ya, kita reload. Nah, sudah 1, 2, 3, 4. Satu lagi ya. Merdeka Belajar. Satunya Merdeka Belajar aja. Merdeka Belajar. Nih. Ini kita copy. Ini dihapus, paste. Oke. Ya, saya perbesar. Share, download, PNG, download. Ya, sudah. Sunting post. Kita tambahkan post baru. Merdeka Belajar. Tetapkan gambar unggulan, kita unggah, pilih berkas. Mana nih? Merdeka Belajar nih ya. Oke, tetapkan gambar unggulan, terbitkan. Kalau sudah kita reload. Nah, sudah masuk kan ya. 1, 2, 3, 4. Apalagi? Kurikulum ya, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Ya, ini logonya kita copy. Kita paste di sini, ini kita hapus. Oke, paste. Ya, kalau internetnya lancar ya lancar. Oke, kita perbesar. Oke, share, download, PNG transparan. Oke. Sip, sudah. Oke, kita tambahkan post baru. Kurikulum Merdeka. Tetapkan gambar unggulan, unggah berkas, pilih kurikulum Merdeka. Oke, open. Tetapkan gambar unggulan, terbitkan. Oke, sudah. Kita reload. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini misalkan jadi mitra kita ya. Itu untuk mengedit logo mitra memang agak ribet ya, kita harus mengepaskan ukurannya 260 x 120 px ya. Paling mudah pakai Canva menurut saya untuk zaman ini ya. Sebelumnya saya pakai Adobe Photoshop, itu malah banyak langkah ya. Kalau ini tinggal sat-set ya, ini tinggal permintaannya bagaimana, 260 x 120 kita ketikkan gitu. Terus hasilnya pas. Oke, itu Bapak Ibu. Ya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Setelah mengedit mitra atau sponsor ya, kita mengedit bagian
hampir akhir ya. Ini footer atau bagian paling bawah. Bagian bawah website ya. Kalau paling bawah ini nanti copyright ini ya. Oke, kita ngedit. Ini ada kolom pertama, terus kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Ya, kita ke dashboard ya, dashboard. Kemudian menuju ke tampilan ya, kemudian widget. Oke, ke widget. Nah, disinilah letaknya footer ya, ini ya, footer 1. Oke, jadi footer 1 ini bagian yang sini ya, itu klik pada gambar ya, upload image-nya. Ini gambarnya kita ganti ya, kita upload image-nya pakai atau gambar yang sudah kita upload sebelumnya ini ya. Ini ya, betul. Oke. Ya, gitu. Terus alamat. Ya, sesuaikan dengan alamatnya. Oke, link Google Map. Ya. Kita bisa cari di map ya. Link Google Map. Oke. Ini terus bagikan. Nah, ini salin link. Tentunya sekolahnya sudah terdaftar di Google Map ya. Oke, kita kasih di sini link Google Map-nya. Kita paste. Temukan di Google Map. Oke, nomor HP tetap silahkan diisi nomor HP-nya masing-masing. Ini untuk email admin@sdnkanyoran2.sch.id. Jadi adminnya nih profesional ya. Oke, kita perbarui untuk footer 1. Kita cek ya. Kita cek. Nah, ini logonya sudah berubah ya Bapak Ibu. Kalau ini nggak kelihatan ya silakan logonya diganti. Ini tulisannya diganti. Ini kan biru nggak kelihatan, musuh hitam. Silakan diganti warnanya agak. Ya, yang penting bagaimana caranya agar kelihatan ya. Oke, untuk ini sudah sesuai. Kemudian ini halaman ya. Footer 2 ini halaman. Ini laman contohnya ya, ini bisa dihapus. Kita tambah apa ini ya, tambahkan misalkan daftar ya, daftar apa ya. Oh, kita buat link aja. Kunjungi ya. Link misalkan Kemdikbud. Terus Pemkab ya, Kediri misalkan ya. Kita cari link Kemdikbud. Oke, kita klik Kemdikbudnya, terus kita copy URL-nya, lalu kita paste. Ini kita blok Kemdikbudnya, kemudian kita kasih tautan ya. Jadi ketika orang mengeklik tulisan Kemdikbud, dia menuju ke tautan ke halaman websitenya Kemdikbud. Terus Pemkab Kediri. Oke, ini jadi Kediri Kap Goid ya, go.id.
Ya, kita blok, kemudian kita kasih tautannya. Oke, kita enter. Oke, kita perbarui. Ya, kita reload bawah. Nah, ini kunjungi Kemdikbud backup Kediri dan seterusnya. Arsip berita pengumuman agenda galeri lainnya dan lainnya kita bisa isi ya, bebas ya nanti ya. Di footer 3 dan 4 ya. Itu Bapak Ibu untuk mengisi footer. Oke. Terima kasih. Baik, berikutnya kita mengisi linknya di icon ini ya. Link icon sosmed ini. Misalkan Facebook ke mana gitu ya. Jadi kalau Facebooknya ya, ini saya hapus dulu, saya tutup dulu. Ke Facebook SDN Kanyoran 2. Facebooknya mana nih Facebooknya? Facebook. Oke. SDN Kanyoran 2. Oke, ini. Oke. Nah, ini link Facebooknya. Kita copy, terus kita menuju ke tampilan widget ya. Ya, jadi tampilan kemudian widget yang tadi ya, yang tadi. Oke, kita ke bawah. Kita ke footer 1. Nah, ini klik pada Facebooknya. Nah, otomatis muncul nih. Crash ini dihapus saja. Masukkan alamat yang tadi kita copy, kemudian kita paste. Ya, kita terapkan. Lihat. Oke, kita perbarui. Kita cek apakah sudah berfungsi ya, kita reload. Oke. Kita klik Facebooknya. Nah, ternyata sudah menuju ke Facebook. Untuk Twitter, Instagram ya, Twitternya nggak punya. Instagram SDN Kanyoran 2. Oke, ini ya Instagramnya. Kita copy URL-nya, kemudian kita pastekan ke Instagram. Kita hapus crashnya, kita paste ke sini. Kita terapkan. Oke, selanjutnya YouTube ya. YouTube SDN Kanyoran 2. Oke, ini YouTube-nya, YouTube channelnya. Nah, kita copy YouTube channelnya, terus kita pastekan di sini. Oke, kita paste, kita terapkan, kita perbarui. Oke, sudah, kita reload. Ya, Facebook sudah, Twitter nggak punya. Instagram kita klik ya, menuju ke Instagramnya, terus YouTube kita klik menuju ke YouTube-nya. Oke, itu Bapak Ibu, terima kasih. Dan terakhir kita paling bawah sendiri ini ada copyright-nya. Kita ada copyright bagaimana ini websitenya ini miliknya siapa sih itu ya. Jadi ini copyright-nya agar kita ini kan masih SD Konoha. Ya, bagaimana ini ini SD-nya kok beda ya. Ya, misalkan gitu. Ini sebagai pemilik websitenya kita ganti ya. Bagaimana caranya? Jadi kita ke dashboard sini ya. Oke, kita pilih tampilan, kemudian sesuaikan. Kita pilih
pengaturan tema, bawah sendiri nggak ada ya. Di mana ya? Footer. Oh iya, ini footer, copyright ya, SD Konohanya diganti SDN Kanyoran 2. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian terbitkan. Kita lihat ke bawah, ini masih Konoha ya. Kita terbitkan, kita cek, kita reload ya, bawah sendiri. Oke, sudah menuju ke SDN Kanyoran 2 ya. Kalau diklik kemana ya, ke sini itu masih SD Konoha. Kita tarik, SD Kanyoran 2 ini sudah. Oke, kita tutup aja SDN. Nah, coba kita lihat ke bawah. Nah, sudah berganti ya Bapak Ibu. Oke, itu sebagai penutup ya untuk mengedit copyright ya. Dan dari keseluruhan inilah websitenya, sangat bagus ya menurut saya ya. Jadi semoga bisa membangun website seperti ini ya untuk sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Ini tadi sudah saya update ya, komputer ada komputer based test nih ya, saya update sendiri. Oke, itu Bapak Ibu dari keseluruhan dari pembuatan website untuk sekolah maupun universitas ini. Sekian dari saya, terima kasih.